Lalu yang nomor 2, katekese liturgi bagi umat. Bagaimana katekese liturgi bagi umat? Berarti di sini kita akan memberikan apa tuh? Memberikan pendidikan, pelajaran, penyuluhan, ya kan? Tentang kepada umat tentang apa? Tentang liturgi. Contohnya apa yang sudah kita lihat sehari-hari? Oh, misalnya katekese misa itu kalau di dalam gereja. Kalau di luar gereja, di wilayah di lingkungan, ya harus memberikan katekese kepada umat wilayah dan lingkungan melalui siapa? Ya katekes dari wilayah lingkungan atau paling tidak ketua lingkungan. Mungkin bisa dibantu oleh asisten-asisten imam yang ada di lingkungan atau dibantu oleh guru-guru agama yang kebetulan ada di lingkungan untuk memberi apa? Memberi katekese liturgi bagi umat wilayah dan lingkungan. Nah, kalau mereka tidak pernah diberi katekese, bisakah mereka melakukan liturgi dengan benar dan baik sehingga liturgi tidak bisa indah? Ya kan? Tetapi kalau umat kita mendapat katekese, mendapat pelajaran, mendapat bimbingan, mendapat penyuluhan di gereja saja tidak cukup. Karena umat basis kita adalah di wilayah dan lingkungan. Ya. Sehingga tidak ada yang istilahnya di gereja umat tidak tahu tata gerak dalam gereja. Kapan umat itu harus nyaut doa? Ya kan? Ada yang tidak, ada yang doa sampai dibawakan oleh Romo sendiri, ada yang disaut oleh umat. Nah, itu kapan mereka harus duduk, kapan mereka harus berlutut, kapan mereka harus berdiri melalui apa? Katekese liturgi umat. Terserah nanti tim liturgi ini bagaimana membuat programnya. Nah, kemudian nilai yang dihayati yang kedua yaitu menjadi umat yang berkomitmen dan rendah hati. Kalau begitu, yang program dan nilai yang kedua ini sasarannya siapa tuh? Kalau yang pertama itu sasarannya adalah petugasnya, ya petugas liturginya. Kalau yang program yang kedua dan nilai yang dihayati yang kedua itu adalah siapa? Umatnya. Kalau yang di atas tadi, para petugas berkomitmen menjadi pelayan. Jadi bagaimana nilai bisa menghayati bahwa dia sebagai pelayan, yaitu ditunjukkan dalam sikap tidak pernah mengeluh, mengerjakan atau melaksanakan tugas pelayanan dalam keadaan, dalam kondisi apapun, dalam suasana yang gembira, benar-benar terbuka. Jadi kalau dikatakan apa tadi namanya penuh pelayanan, ya kan? Penuh pelayanan, tangannya terbuka, ya. Jadi ikhlas secara lahir dan batin. Kelihatannya melayani tapi di belakang gerundel gedumel. Nah itulah. Jadi namanya tidak penuh pelayanannya, setengah-setengah. Nah, lalu yang kedua ini menjadi umat yang berkomitmen dan rendah hati. Semuanya tadi adalah membutuhkan ya untuk menjadi pelayan-pelayan, atau terutama kalau saya mengatakan secara ekstrim menjadi pengawal arah dasar Keuskupan Surabaya. Jadi pengawal ardas, kita semua itu adalah pengawal ardas. Melalui apa? Melalui bidang kita masing-masing, melalui kemampuan kita masing-masing, melalui talenta kita masing-masing. Yaitu harus disertai dengan ini kata-kata setia dan kreatif. Lalu kreatif, apa kreatif itu? Kreatif, banyak ide-ide yang muncul, gak hanya berjalan secara apa? Monoton, harus kreatif. Nah, ini semua akan kita pergunakan untuk mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya untuk mencapai apa tadi? Untuk mencapai cita-cita bersama tentang gereja Keuskupan Surabaya yang merupakan persekutuan, ya kan, murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, ya kan, guyup, nggak tukaran, antar seksi tukaran, lalu penuh pelayanan, ya kan, tangannya terbuka, dan misioner, berani menjadi apa? Berarti berani diutus.
Nah itu loh ya. Makanya kalau penutupan misa itu kata-kata Romo apa? Marilah pergi kita diutus. Iya, misioner. Marilah kita pergi untuk diutus. Sekarang bagaimana kreatif kita? Nah ini jadi digambarkan di sana. Itu melalui apa? Tugas kita masing-masing ini ya. Ini adalah apa? Materi kegiatan. Nah materi kegiatan ini dulu disusun melalui pramupas. Nah pada saat mupas akan dipakai, dibangun sebagai jembatan ya. Jadi materinya tadi akan dipakai sebagai program kerja ini. Ya ini jadi program kerjanya ini. Nah ini diimplementasikan atau diterapkan nanti jadilah jembatan, ya kan, yang menghubungkan antara ini saat menentukan tujuan, di sana saat tercapainya tujuan. Kalau tidak bisa menjembatani ini program kita, bisakah kita dari sini menuju ke tercapainya tujuan? Ya tidak bisa. Maka program kita ini kalau kita laksanakan akan seakan-akan membentuk suatu jembatan ini loh. Ya jembatan untuk apa? Untuk menuju ke cita-cita bersama tadi atau tujuan arah dasar cita-cita bersama tentang gereja tadi, yaitu yang Keuskupan Surabaya. Jadi sekali lagi semuanya tadi melalui pramupas yang diambil dari bawah, mulai dari ya lingkungan, terus wilayah, kemudian paroki, kemudian viket, terus keuskupan, yaitu jadi apa? Arah dasar yang telah ditetapkan menjadi apa tadi? 15 bidang pastoral, 30 program prioritas program, dan 30 nilai yang dihayati. Itu nanti dilaksanakan secara bertahap. Bertahap bagaimana? Memprioritaskan misalnya tahun pertama tentang apa, tahun kedua tentang apa, sekarang tahun keberapa tahun ini? Nah, sekarang apa prioritasnya tahun ini? Penekanannya kitab suci dan OMK. Lalu yang lain apakah tidak boleh loh, tetap. Tapi yang mendapatkan suatu penekanan itu adalah 2 bidang tadi. Semuanya tetap berjalan. Ya, sampai muaranya di tahun 2019. Kegiatan-kegiatan konkretnya misalnya apa? Ya, misalnya kegiatan yang pertama, pembinaan bagi para pelayan dan petugas liturgi. Misalnya apa? Pelatihan lektor, pelatihan dirijen, pemazmur, retret, rekoleksi dan sebagainya. Pembinaan itu bagi para pelayan petugas liturgi. Pelatihan para pelayan dan petugas liturgi dalam melakukan tata gerak, sikap tubuh dalam perayaan Ekaristi dengan benar, baik dan indah. Ada yang berdiri, ada yang berlutut, ada yang duduk, enggak karu-karuan. Tetapi kalau semua dilakukan secara serentak bersama-sama akan menciptakan sesuatu yang indah. Tapi ada satu yang berbeda, itu mengganggu apa? Mengganggu perhatian. Kok kelihatan aneh sendiri, mengganggu kegiatan kita dalam berliturgi. Makanya perlu diadakan pelatihan-pelatihan. Lalu menyanyikan lagu-lagu liturgi dengan benar, baik dan indah dalam perayaan Ekaristi. Maka kur-kur itu juga diadakan latihan terus. Nah, terus nilai-nilainya bisa kita lihat, yaitu yang kalau misalnya pembinaan bagi para pelayan, misalnya nilai yang dia gereja sejati ialah gereja pelayanan. Gereja itu pelayanan. Nah, kemudian pelayanannya berdasarkan cinta tanpa syarat dan bersifat transendental, hanya untuk keselamatan. Apa transendental? Bersifat supranatural, nggak kelihatan. Hasilnya nggak bisa langsung kita nikmati hari ini, langsung jadi kelihatan seperti tukang kayu, mungkin gini jadi meja, jadi kursi langsung bisa dinikmati. Ini nggak bisa pelayanan kita. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan konkret yang kedua, misalnya tata cara doa Katolik. Berarti ini siapa yang diajari ini? Umat, bukan petugasnya, ya umatnya. Tata cara ibadat Katolik, kebiasaan-kebiasaan Katolik,
membentuk tim liturgi paroki. Bagaimana tata cara ibadat Katolik? Bagaimana kebiasaan Katolik? Nah, sekarang contoh kegiatan yang bisa diprogramkan. Contoh ya, namanya contoh itu tidak harus dilaksanakan karena apa? Setiap paroki, situasi, kondisinya, keadaannya berbeda-beda. Nah, ini hanya contoh saja. Contoh itu hanya untuk memancing ide saja. Daripada kita berangkat dari nol, kita diberi contoh, bisa dikembangkan. Misalnya mendata anggota sesi liturgi di wilayah dan lingkungan. Nah, coba sekarang dalam tim liturgi ini kita tahu anggota sesi liturgi di wilayah dan lingkungan. Nah, karena tidak kita mengadakan pendataan. Nah, lalu mengundang mereka untuk menggali kebutuhan dan permasalahan. Dikumpulkan. Untuk kebutuhan mereka itu apa? Waduh, ini dari wilayah ini tidak memiliki ini, tidak punya pemasmur, tidak punya dirijen. Ya udah, kalau begitu Pak Nugroho memprogramkan mengadakan apa? Pelatihan pemasmur, pelatihan dirijen. Enggak punya organis, bagaimana ini? Nah, itu menggali kebutuhan-kebutuhan dari wilayah apa, karena petugas kita adalah sistem paket. Dan seterusnya, merencanakan program pembinaan dan pembekalan, pengetahuan, kursus dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita lanjutkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua program ini, kalau setiap kita melaksanakan program, kita harus menggunakan apa? Langkah-langkah yang telah kita tetapkan, yaitu program kita susun berdasarkan apa? 9 langkah. Apa nomornya? Iya kan? Terus nama kegiatannya, iya kan? Terus latar belakangnya apa? Terus sasarannya apa? Subjek sasarannya apa? Iya kan? Nah, itu 9 langkah. Nah, kalau programnya disusun berdasarkan 9 langkah, itu setelah dilaksanakan nggak hanya sudah ya sudah. Semua program, sekecil apapun program itu, harus kita sertai dengan apa? Monitoring dan evaluasi. Monitoring itu kita pantau, kita lihat prosesnya mulai saat penyusunan program sampai dengan saat pelaksanaan dan sampai pada saat apa? Pembuatan laporan pertanggungjawaban. Ya, itulah yang di dalam Ardas ini yang kita kenal dengan apa? MONEP. Nah, panduannya kita sudah diberikan tentang panduan MONEP, monitoring dan evaluasi. Nah, sehingga setiap kali kita melaksanakan program kegiatan harus diawali dengan apa? Membuat suatu proposal. Nah, programnya sudah 9 langkah, menyusun proposal ya mudah sekali kan, karena sudah urut, ya kan. Nah, kalau kecuali kita belum mengenal program 9 langkah, ya sulit. Nah, kemudian untuk membuat laporannya juga sudah ada strukturnya, panduannya, juga sesuai dengan 9 langkah, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Nah, setiap kegiatan kalau tidak ada prosedur itu sama saja kalau kita itu berjalan di kegelapan malam tanpa membawa apa? Pelita. Kita sudah sampai mana? Tidak tahu. Kita itu bagaimana? Tidak ngerti. Tetapi kalau kita mengadakan kegiatan dengan 9 langkah tadi, maka jelas sekali kita sampai di mana. Oh, sampai di sini loh. Kenapa kok baru sampai sini? Ya karena ada kendala. Kelihatan kendalanya apa? Kendalanya, oh kendalanya ini. Kita tahu. Jadi jangan sampai ada kendala, kita kok sampai sini ditanya, ya nggak tahu. Nah, karena apa? Kita tidak mengadakan monitoring dan evaluasi. Monitoring itu memantau. Maka, loh iya jalannya lambat loh. Kalau lambat karena apa? Oh, karena belum sarapan misalnya. Ya, jadi akan diketahui kendalanya yang membuat menjadi lambat itu apa. Kita bisa menemukan, langsung bisa mengetahui.